Okay, let's continue our discussion. Pembahasan tentang now we start from exercise 24 until 26. Okay, let's start with number 1. Kita mulai dari nomor 1. Kalimatnya berbunyi, after retirement, he plans on traveling to exotic location, dine in the finest restaurant, and playing a lot of golf. Di sini kita melihat satu kata hubung yaitu and gitu ya. Ini karena kita dalam bab tersebut gitu. Tapi kalau kita mau melihat kalimat ini dari awal, di sini di awal kalimat kita ada after retirement. Ini merupakan adverb of time, kata keterangan waktu, kemudian ada subject he dengan kata kerja plans. Ini sudah oke gitu ya. Tinggal kita mengikuti, kita setarakan apa yang mengikuti preposition on di sini. Yang pertama ada kata traveling, kemudian ada setelah koma, biasanya yang setara ketika dia lebih dari 2 yang disetarakan akan ada koma. Di sini ada koma, diikuti kata dine, kemudian ada koma lagi. Kemudian ada kata hubung atau conjunction and. Ini berarti adalah setelah and merupakan kata ketiga yang terakhir gitu ya. Kata terakhir yang dihubungkan oleh yang disejajarkan gitu. Kemudian ada kata playing di sini berarti kita lihat sudah ada kata traveling dengan playing sudah sama-sama ing, tetapi di kata kedua yang disetarakan di sini ada kata dine. Nah, berarti ini yang salah karena seharusnya dining gitu ya. Jadi namanya saja paralel itu harus sama setara. Kalau satunya pakai traveling di sini adalah present participle, kata kerja ditambahkan ing gitu ya. Dining harusnya, kemudian juga ada playing. Jadi nomor 1 ini masih salah kalimatnya. Kita bisa benarkan dengan mengganti kata dine dengan dining. Kita lanjut ke nomor 2. Kalimatnya berbunyi, she was both surprised by and pleased with the seminar. Kalimat ini kita lihat ada subjek, kata kerja, sudah oke, tidak masalah. Kemudian ada kata both. Both merupakan, kalau tadi and adalah coordinate conjunction, kata hubung yang sebelum dan sesudahnya harus setara gitu ya. Kalau both ini merupakan kata pertama dari paired conjunction, di mana ketika ada kata both sebagai conjunction, maka akan ada pasangannya. Pasangan both adalah and. Berarti kata setelah both dengan kata setelah and itu harus sama. Di sini ada surprised by gitu ya, verb 3 diikuti preposition. Kemudian ada pleased with. Ini juga sama, verb 3 diikuti preposition. Berarti nomor 2 sudah setara gitu ya. Kalimat ini sudah betul. Kita lanjut ke nomor 3. What came after the break was even more boring than had come before. Nah, ini kita lihat what came after the break. Buatnya ini sebagai konektor dan juga subjek bagi kata kerja came yang merupakan subjek dan kata kerja dari noun clause yang berfungsi sebagai subjek diikuti kata kerja was. Kemudian dalam kalimatnya ini ada kata then yang merupakan kata hubung untuk menunjukkan comparison. Kemudian harusnya kan rumusnya adalah ketika ada conjunction sebelum dan sesudahnya itu harus sama. Nah, di sini langsung then had come before. Langsung kata kerja, had come kata kerja, kemudian ada ini before adalah preposition. Berarti berbeda gitu ya sebelum dan sesudah then. Harusnya kalau yang pertama tadi kan ada subjek yang berupa noun clause, ada juga kata kerja was. Berarti harusnya juga sama gitu ya. Jadi kalimat nomor 3 ini kehilangan subjek yang harus diikuti oleh kata had come before. Subjeknya bisa apa? Bisa seperti subjek di sebelum konektor, yaitu then what had come before. Jadi untuk membenarkan kalimat nomor 3, kita bisa menambahkan kata what setelah kata then. Kita lanjut ke nomor 4.
He would find the missing keys neither under the bed or behind the sofa. Kalimat ini kita perhatikan ada pair conjunction, yaitu kata neither, dan juga ada kata or. Pair conjunction harus berpasangan gitu ya. Neither itu pasangannya dengan nor. Berarti nomor 4 kita bisa pastikan bahwa kalimat ini salah karena pasangan dari neither adalah nor harusnya, bukan or. Jadi untuk membenarkan kalimat nomor 4, kita bisa merubah kata or menjadi nor. Kita lanjut ke nomor 5. Depending on the perspective of the viewer, the film was considered laudable, mediocrity, or horrendous. Nah, di sini ada kata or gitu ya, berarti dengan koma, berarti gitu ya, sebelum ornya ada koma, berarti ada lebih dari 2 yang disejajarkan. Sebelum koma ada kata mediocrity, setelah koma ada horrendous, sebelum mediocrity itu yang dipisahkan juga dengan koma ada kata laudable. Laudable dengan horrendous, kata yang akhirannya able atau aus itu adalah kata sifat. Mediocrity itu adalah kata benda. Berarti kata yang di tengah ini belum sejajar, belum paralel dengan 2 kata sebelum dan sesudahnya. Berarti untuk membenarkan kalimat nomor 5, kita bisa merubah kata mediocrity dengan kata mediocre. Agar ketiga kata yang paralel ini, ketiga-tiganya menjadi kata sifat. Kita lanjut ke nomor 6. He exercised not only in the morning, but he also exercised every afternoon. Kalimat ini kita lihat ada kata hubungnya not only dengan pasangannya but also. Tetapi kalau yang satu itu kan pair conjunction ya. Ini pasangannya sudah betul tapi letaknya berbeda. Kalau yang sebelum koma itu setelah subjek dan kata kerja, sebelum adverb of time, tapi kalau pasangannya itu ada dipisahkan gitu ya oleh subjek he. Dia ditaruh sebelum kata kerja. Exercise, sama-sama exercise. Nah, ini berarti walaupun pasangannya sudah betul, kemudian komponennya juga ada sama-sama subject verb, tetapi peletakannya yang keliru gitu ya. Berarti kalimat ini juga masih salah. Kita bisa taruh misalkan he not only exercise in the morning, but he also, itu bisa gitu ya. Jadi antara diletakkan di tengah-tengah subjek atau verb, atau keduanya setelah verb semua. Jadi nanti di komanya atau misalkan karena dia sebelum komanya itu berada setelah subjek verb, berarti setelah koma pun kita bisa letakkan but also setelah subjek dan verb. Karena subjek verbnya sama bisa dihilangkan. Nanti kalimatnya jadi berbunyi he exercise not only in the morning but also every afternoon. Atau ininya juga kurang setara ya. Kalau satu kan in the morning yang merupakan adverb of time, tapi kalau yang every afternoon ini adalah adverb of frequency. Jadi ini juga tidak setara. Selain peletakannya, juga adverbnya gitu yang digunakan untuk menjelaskan kalimat ini juga tidak setara. Antara kita rubah in the morning menjadi every morning, atau kita rubah every afternoon menjadi in the afternoon gitu, agar keduanya setara. Jadi in the morning-nya dengan every afternoon-nya juga belum setara, di luar tadi peletakan not only dan but also yang salah satunya itu di tengah antara subjek dan verb, tapi satunya berada setelah subjek dan verb. Jadi nomor 6 kalimatnya masih salah. Nomor 7, working 4 days per week is much more relaxing than working 5 days per week. Ini ada kata hubung than di sini ya, berarti sebelum dan sesudahnya harus sama. Kalau yang pertama sebelum kata hubung kita punya working 4 days per week. Setelahnya juga ada working 5 days per week, sama strukturnya. Berarti nomor 7 kalimatnya sudah betul. Karena sebelum dan sesudah kata hubung then itu paralel atau setara. Kita lanjut nomor 8. Sam is always good-natured, generous, and helps you. Di sini yang disetarakan ada kata and,
didahului koma berarti akan ada tiga hal yang disetarakan, yaitu yang pertama di depan koma yang pertama yaitu kata good nature, yang kedua adalah kata generous, keduanya jadi kalau kalau kata yang berakhiran ed itu kalau bukan kata kerja bentuk kedua atau ketiga, maka dia adalah past participle. Kata kerjanya di akhir ed sudah bukan kata kerja lagi, tapi berubah menjadi kata sifat. Kata sifat di sini sama dengan generous, juga kata sifat ya berakhiran ou, tapi kalau helps you ini adalah kata kerja. Kata kerjanya verb satu lagi. Untuk orang ketiga tunggalnya betul ya. Sam kan ini laki-laki atau perempuan tapi dia sendiri. Maka harusnya agar sama dengan kata good nature dan generous, kata helps you nanti bisa diganti dengan helpful misalkan. Sam is always good natured, generous, and helpful. Untuk membenarkan. Berarti kalimat nomor 8 awalnya masih salah gitu ya. Lanjut nomor 9, either you have to finish the project or the contract will be cancelled. Di sini ada dua konektor ya, paired conjunction, kata either dengan or. Sudah betul pasangannya, tetapi kita lihat yang mengikutinya, kalau sebelum koma ada you have to finish, ini ada subjek kata kerja gitu ya. Ini models, kemudian kata kerja tapi masih sama. Kemudian ada masih kesatuan gitu ya. Kemudian setelah koma ada subject the contract dengan kata kerja will be. Walaupun uh, yang mengikuti subjeknya itu kalau satu ada modelsnya, satu tidak, tapi ini masih sama gitu ya. Subjek diikuti kata kerja. Auxiliary models juga kan auxiliary verbs ya, namanya masih kata kerja juga. Jadi dia masih setara. Kalimat nomor 9 ini sudah betul. Kita lanjut ke nomor 10. The courses that you are required to take are more important than the courses that you choose. Nah, kalimat ini diawali oleh kata the courses, diikuti oleh kata that you are required to take. Ini adalah adjective clause yang menerangkan kata subject the courses. Subject the courses kemudian tadi disisipi, diselingi, diikuti oleh adjective clause, kemudian diikuti oleh kata kerja ya are, kemudian ada more important than, berarti ini adalah sebuah perbandingan dan yang dibandingkan adalah dua hal karena pakai kata more yang menunjukkan komparatif bukan superlatif. Kemudian diikuti the courses that you choose. Ini ada kata the courses ya yang juga diikuti oleh adjective clause. Berarti kedua klausa sebelum dan setelah kata hubung more important itu setara. Yang satu diikuti, jadi keduanya polanya adalah subjek, kemudian diikuti konektor, diikuti subjek lagi, dan kata kerja. Konektor, subjek, dan kata kerjanya sama-sama adjective clause. Berarti subjek plus adjective clause. Ini duanya sama. Berarti nomor 10 sudah setara. Kita lanjut ke TOEFL exercise skill 24 until 26. Nomor pertama, kalimatnya berbunyi, kita nggak perlu baca dari awal sebenarnya, kita bisa langsung ke bagian yang hilang, yaitu berada di depan kata accurate. Is neither journalistically accurate. Nah, di sini is neither berarti karena neither adalah paired conjunction, maka akan ada pasangannya. Pasangannya adalah nor. Yang menggunakan nor dalam opsi ada di nomor A dan D. Kita tidak usah pedulikan A dan C gitu ya. Kita fokus saja pada opsi B dan D. Setelah kata neither dalam soal diikuti oleh journalistically accurate. Journalistically yang berakhiran li adalah adverb of manner. Accurate adalah adjective. Berarti kita juga pilih yang sama. Kalau yang B setelah nor itu diikuti artikel adjective fictitious, dan kata kerja work. Berarti kata nor atau pasangannya neither, si paired conjunction, diikuti oleh noun phrase a fictitious word. Sedangkan kalau yang D,
kata nor diikuti oleh completely yang merupakan adverb of manner sama seperti journalistically, dan kata fictitious yang sama dengan kata accurate karena keduanya sama-sama kata sifat. Berarti kita pilih nomor satu. Sorry, untuk nomor satu kita pilih opsi delta maksud saya. Kita lanjut ke nomor dua. Di sebelum yang hilang ada end of scurvy. Nah, di sini end of scurvy berarti sebelum end itu ada kata for the prevention. Berarti diikuti kata end, berarti gitu ya, setelah kata end yang hilang ini juga diikuti kata yang setara dengan for the prevention. Dalam opsi itu prevention itu apa kelompok katanya? Kalau ada the berarti dia adalah kata setelah the, ini kan ada the ya. Kemudian tidak ada kata lain, kata keduanya adalah prevention. Setelah prevention tidak ada lagi, berarti kata setelah the yang dia tidak diikuti kata lain. Kalau ini kan and conjunction ya. Ini berarti udah beda rombongan gitu ya dari kata the prevention. The prevention ini satu kesatuan, and sudah beda satuan gitu. Nah, kalau seperti ini the prevention ada dua kata diawali artikel mau en atau the, berarti kata setelah artikel tersebut adalah kata benda. Sehingga ini juga kita harus cari yang ada kata bendanya. Ini terlihat yang opsi D ya, ada sama-sama for-nya. For the prevention and for curing. Jadi curing ini dari kata cure ditambahkan akhiran ing sehingga menjadi gerund yang juga berfungsi sebagai kata benda. Opsi lain sebenarnya curing saja boleh gitu ya, tetapi tidak ada opsi lain yang menuliskan curing. Kenapa boleh? Karena for-nya berada di depan the prevention. Jadi ketika disetarakan for-nya, kalau kalau hanya setelah n itu curing saja itu masih bisa. Berarti for-nya berfungsi dua, melindungi gitu ya, melingkupi the prevention dan melindungi curing. Tapi karena ada for curing ya kita pilih yang itu saja. Kita lanjut ke nomor 3. Kalimatnya berbunyi a baby's development is influenced by both hereditary and, ini juga sama, ada bagian yang hilang di depannya ada n, berarti sebelum kata setelah n harus sama seperti kata setelah n harus sama seperti kata sebelum n. Di sini yang sama gitu ya. Kita lihat kalau yang A by environmental factors tidak sama karena sebelum N tidak ada kata by-nya. Kalau yang B environmentally berarti ini adalah adverb of manner, tidak bisa ya. Kemudian karena berbeda, heredity adalah noun. Kalau yang akhirannya TY itu berarti kebanyakan adalah kata benda. Kalau yang berakhiran LY dia adalah kata keterangan cara atau adverb of manner. Nomor 3, the influence of the environment. Ini bisa sebenarnya, tetapi kan di depan sudah ada kata influenced. Influenced by both hereditary and the influence of environment. Jadi tidak efektif bahasanya. Bahasa Inggris kan bahasa yang efektif ya. Tapi secara struktur ini masih bisa. Kita lihat dulu opsi D. Opsi D ada environment. Kalau kata yang berakhiran manajemen, apalagi environment itu adalah kata benda. Berarti kata environment setara dengan kata hereditary. Nah, kita pilih yang D ya. Walaupun C bisa secara struktur, tapi dia bukan atau menjadikan bahasanya kalimatnya tidak efektif. Kita kalau memilih soal yang seperti ini, kita pilih yang paling benar. Kalau ada bingung, kayaknya yang opsi lain juga bisa, tapi kita pilih yang paling benar. Berbeda dengan error identification, soal yang tipe error identification, kita pilih yang paling salah. Kalau bingung, kayaknya ini juga salah, tapi kalau ada yang lebih salah, kita lebih yakin itu salah, itu yang kita pilih. Kita lanjut ke nomor 4. Because bone loss occurs earlier in woman than bla bla bla. Nah, di sini ada kata then. Berarti belakangnya nggak perlu kita baca sebenarnya. Setelah kata then, berarti
setelah kata then itu sama setara dengan kata sebelum then. Nah, di pilihan yang ada sebenarnya kita, karena ini kan kalimatnya earlier in men, earlier in women, then men itu bisa. Gitu ya. Tetapi kan pilihannya tidak ada. Tidak ada yang men-nya saja. Kalau yang A, salah. Karena dia tidak perlu kata kerja. Karena kan setelah sebelum then itu kan tidak ada kata kerjanya. Dan juga adanya in di situ menjadikan woman tidak bisa jadi subjek gitu ya. Jadi tidak bisa ada kata kerja di sini. Kalau yang B in men ini yang betul ya, karena sebelum then ada kata in women, kemudian setelahnya kata in men bisa. Men saja bisa, in men juga bisa. Kalau yang C as men tidak bisa karena awal dari kata women adalah in, bukan as. Jadi harusnya as women then atau as women as men misalkan seperti itu baru setara gitu ya. Tapi uh, kalau langsung as bla 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 then as itu tidak ada juga sih gitu. Bisanya as itu mengapit kata sifat baru bisa. Misalkan as soon as possible kan seperti itu. Soon-nya kan kata sifat ya. Kemudian atau as good as possible, good-nya kan kata sifat. Jadi kalau seperti ini tidak bisa. Yang opsi D, similar to men in women then similar to men. Ini jadi double konektor. Ada then, ada similar. Pilih salah satu saja. Kalau then kan perbandingan, kalau similar berarti membandingkan tapi ternyata dua hal yang dibandingkan itu setara. Jadi untuk nomor 4 kita pilih opsi Bravo. Kita lanjut ke nomor 5. Fire extinguishers can contain liquefied gas, dry chemicals, or watery. Kalimat ini yang salah ada di opsi D. Karena watery merupakan kata sifat. Sedangkan gas, chemicals itu dua-duanya kata benda. Jadi kita perhatikannya kata paling ya, dalam paralel, ini kan paralel tiga kata ini, tiga hal ini. Tetapi kalau kita hanya lihat depannya, ini bisa liquefied, dry, dan watery, ketiganya sama-sama kata sifat. Tetapi kata liquefied, kata dry itu diikuti kata benda, yaitu gas dan chemicals. Sedangkan kata watery tidak. Berarti harusnya ini ikuti yang belakang. Karena ini kan tiga frase nih. Harusnya frase itu kan noun head atau kepala katanya ada di paling belakang. Berarti harusnya di sini kata paling belakangnya adalah kata benda. Harusnya yang sejajar itu kata bendanya. Ini tidak bisa ya. Jadi watery harus dirubah jadi water dulu. Kalau kata kalau kata N-nya ini masih bisa ya. Jadi misalkan or. Di sini kan ada konektor or. Karena dianya can contain, bisa berisi gitu ya. Ini bisa pakai and, bisa pakai or. Karena bukan paired conjunction seperti both dengan and ya. Jadi atau neither nor ini tidak ada, ini hanya satu. Ini coordinate conjunction, bukan paired conjunction. Kita lanjut nomor 6. The US Congress consists of both the Senate as well as the House of Representatives. Kalimat ini yang salah ada di kata, di sini kan yang tidak digarisbawahi ada kata both. Both pasangannya itu and. As well as walaupun maknanya sama seperti and, kan begitu juga ya as well as itu, tetapi tidak bisa. Di sini harusnya and. Kalau consist ini sudah betul karena mengikuti kata subjeknya singular. Walaupun kongres isinya banyak, tapi dia dianggap singular. Kalau nomor 7, the prison population in this state now at an all-time high is higher than any state.
Yang digarisbawahi population. Ini diawali artikel the dengan present. Gak ada masalah. Kemudian yang B, at an all time high, ini object of preposition. At an all time high-nya noun phrase diawali preposition at. Kemudian ada kata kerja is yang diikuti berbarengan dengan perbandingan yaitu higher than. Nah, kemudian diikuti any state. Kita lihat apakah yang dibandingkan itu apanya? Apakah any state yang opsi D dengan in this state? Kalau in this state ini object of preposition. Tidak bisa jadi subjek. Maka gitu ya sebenarnya subjek dari kata kerja is adalah kata the population, the present population. Sehingga ini yang dibandingkan. Ini yang kemudian lebih tinggi. Maka harusnya setelah then itu juga ada the present population atau kata ganti yang bisa menggantikan subjek ini di setelah then. Gitu, di sini. Misalkan is higher than the present population in any state. Atau bisa pakai than the one in any state. Misalkan. Jadi kurang subjek dan juga preposition di sini. Karena yang dibandingkan adalah the present population di state mananya, di negara bagian mananya. Populasi penjara yang dibandingkan, bukan negara bagiannya. Kita lanjut nomor 8. A well-composed baroque opera achieves a delicate balance by focusing. Sorry, saya suka lupa. Padahal saya selalu bilang jangan baca soalnya, tapi perhatikan langsung ke garis yang dibawahi, bagian yang digaris bawahi. Nomor 8 ini ada kata well-composed. Kalau ada well, kemudian ada adjective, ini kan compose ya, berakhiran ed, dia jadi past participle, tapi di sini jadi adjective. Maka ini adalah well composed ini jadi adjective untuk kata baroque opera. Jadi operanya sebenarnya noun head-nya dijelaskan kata baroque, kata well composed dan juga artikel e. Kemudian achieve adalah kata kerjanya. Sudah betul ya karena e berarti dia singular, maka diikuti kata kerja berakhiran es. Kemudian ada focusing. Ini diawali kata by preposition, focusing. Betul, sudah betul. By focusing atau in focusing atau to focus baru bisa. Kemudian di opsi D ada kata filosofi. Sebelum kata filosofi ya opsi D ada kata N. Kemudian diikuti dengan diawali dengan koma kata N, si conjunction. Berarti ini ada yang diparalelkan. Apa yang diparalelkan yaitu aural, visual, emotional, and philosophy element. Nah ini opsi D yang belum seragam, belum paralel. Karena aural, visual, emotional ketiganya adalah kata sifat. Maka opsi D juga butuh jadi kata sifat. Maka untuk nomor 8 kita pilih opsi delta. Kita lanjut ke nomor 9. Manufacturers may use food additives for preserving, to color, to flavor, and to fortify foods. Di sini cukup mencolok ya bagian yang salah, tapi kita coba bahas dari opsi A. Opsi A itu ada kata may use, jadi models dan kata kerja untuk subject manufacturers. Kalau ada modelsnya kan kata kerjanya kata kerja pertama ya ini sudah oke. Kemudian mau subjeknya plural atau singular nggak ada masalah. Tinggal kalau singular berarti harus ada artikelnya. Kemudian kata for preserving betul. For diikuti preserve tetapi setelahnya ada koma. Berarti setelah koma antara dia akan diikuti klausa gitu ya atau juga bisa paralel. Nah, ternyata ini setelah koma diikuti kata to color, to flavor, to fortify. Ini cukup mencolok berarti 3 kata kerja, ini kan to ya kata kerja, to infinitive, merupakan sebuah paralel. Apakah yang di depan, koma pertama, harus paralel juga? Iya, ya karena setelah koma
Yang pertama itu tidak diikuti klausa. Berarti sebelum koma yang pertama itu juga merupakan bagian dari paralel. Nah, karena yang lainnya to, berarti opsi D juga harus, opsi B harusnya juga to. Berarti to preserve gitu. Berarti nomor 9 jawabannya opsi yang salah, underline yang salah ada di opsi B. Kita lanjut ke nomor 10. A bankruptcy may be either voluntarily or not involuntarily. Ini cukup terlihat ya. Ada paired conjunction, kata hubung berpasangan, yaitu either dengan nor. Kalau either, pasangannya harus or, tapi di sini nor. Berarti kita langsung pilih yang delta. Kalau yang opsi A, a bankruptcy, ini sudah betul ya, karena bankruptcy-nya kata sifat, kemudian pakai artikel e, berarti cuma satu. Kemudian ada kata maybe, may-nya di sini pakai spasi, berarti may-nya adalah auxiliary verb, diikuti be, sudah betul, kemudian diikuti uh, adjective voluntarily dan involuntarily. Ini keduanya sudah sejajar, voluntarily merupakan kata sifat, bisa diikuti modals dan verb be, maybe di sini. Jadi untuk nomor 10 kita pilih opsi D sebagai jawaban yang sama. Itu teman-teman. Oke, untuk TOEFL review exercise 1 sampai 26 kita pernah mengerjakan di kelas ya. Kita pernah bahas di kelas, jadi tidak akan saya bahas di sini. Kita akan loncat ke skill berikutnya, tapi di tautan Zoom yang lain. Nanti akan saya update setelah ini.